Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Gotama, NPM 181442062. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 5 kelas A3. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugasnya Pak Topik, yaitu lintas budaya. Di sini saya mengambil tema yaitu asas dan prinsip dasar konseling lintas budaya. Di sini konseling lintas budaya itu sendiri adalah menurut Swell et al. 1982 mengungkapkan bahwa konseling lintas budaya meliputi situasi ketika yang pertama konselor dan klien. Konselor dan klien adalah individu minoritas tetapi dari kelompok minoritas yang berbeda. Terus yang kedua itu konselor adalah seorang minoritas tetapi konselor bukan atau sebaliknya. Dan yang ketiga itu konselor dan konseli sesuai rasnya dan secara etis serupa namun memiliki keanggotaan kelompok budaya berbeda. Misalnya variabel jenis kelamin, orientasi seksual, faktor sosial ekonomi, orientasi religius atau usia. Dari definisi tersebut yang tiga tersebut dapat dimaknai bahwa yang dimaksud dengan konseling lintas budaya adalah sebuah peran dan proses membantu yang menggunakan modalitas dan menetapkan tujuan yang konsisten terhadap pengalaman-pengalaman dan nilai-nilai budaya klien. Mengidentifikasi identitas klien dengan mencakup identitas individual, kelompok, dan interval, mendukung penggunaan strategis dan peran-peran universal dan budaya dalam proses konseling. Itu ya yang dimaksud konseling lintas budaya. Terus selanjutnya tuh saya akan membahas asas-asas konseling lintas budaya. Di sini tuh layanan konseling lintas budaya merupakan layanan profesional, maka harus dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah yang menjamin efisien dan efektivitas layanan. Kaidah tersebut didasari keilmuan layanan, kondisi masyarakat dengan beragam latar belakang budaya, dan tuntutan optimalisasi proses penyelenggaraan layanan. Kaidah tersebut disebut asas-asas layanan. Di sini ada asas. Saya mengambil 7 asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan yang dimaksud di sini adalah konselor harus menjamin kerahasiaan semua data yang disampaikan klien. Asas ini merupakan asas kunci dari layanan konseling lintas budaya. Terus yang kedua itu asas kesukarelaan. Yang dimaksud asas kesukarelaan itu adalah proses konseling harus berlangsung atas dasar sukarela baik dengan konselor maupun klien. Klien dengan sukarela menyampaikan masalah tanpa terpaksa yang diperlukan konselor, dan konselor memberikan bantuan dengan sukarela. Terus yang ketiga itu asas keterbukaan. Dalam konseling diperlukan sesuatu saling terbuka baik konselor maupun klien. Konselor harus terampil, terbuka, asli, otentik, tampil apa adanya. Klien harus mau membuka diri, menyampaikan masalah secara terbuka, jujur tentang keadaan dirinya. Terus yang keempat itu asas kegiatan. Yang dimaksud asas kegiatan itu yaitu layanan konseling harus dilakukan dengan usaha dari klien maupun konselor. Konselor harus mampu membangkitkan kemampuan klien sehingga mampu dan mau melaksanakan kegiatan. Konselor harus aktif membantu klien. Terus yang kelima itu asas kemandirian. Asas kemandirian di sini itu yang dimaksud tuh diharapkan dengan layanan konseling klien dapat mandiri
tanpa harus selalu bergantung pihak lain. Maka klien diarahkan dan diberi kesempatan untuk mampu memutuskan dan membuat keputusan sendiri. Terus yang keenam itu asas kekinian. Yang dimaksud asas kekinian itu konselor tidak boleh menunda-nunda bantuan yang diberikan kehendaknya sesuai dengan perkembangan zaman, bukan kecenderungan lama atau impian masa depan. Terus yang ketujuh itu asas keterpaduan. Yang dimaksud asas keterpaduan itu yaitu layanan konseling hendaknya menjunjung tinggi harmonis dan terpadu, maka diperlakukan kerjasama yang harmonis dari berbagai pihak yang terlibat. Isi dan proses layanan harus terpadu, tidak saling tumpang tindih gitu, oke. Terus yang ke-8 itu asas kedinamisan. Yang dimaksud asas kedinamisan adalah layanan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada klien, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik, maju dan terus berkembang. Terus yang ke-9 itu asas kenormatifan. Yang dimaksud asas kenormatifan itu yaitu layanan konseling didasarkan pada moral-moral yang berlaku, baik moral adat istiadat, moral sosial, moral agama, dan lain sebagainya. Asas ini diterapkan terhadap tujuan isi, alat, maupun proses konseling harus dapat dipertanggungjawabkan secara nominatif. Yang ke-10 itu asas keahlian. Yang dimaksud asas keahlian di sini adalah layanan konseling dan budaya harus dilakukan dengan asas keahlian sehingga layanan dilakukan secara teratur, sistematik, prosedur, dan teknik yang memadai. Oleh karena itu, konselor harus mempunyai pendidikan atau latihan pengalaman yang memadai. Terus yang ke-11, yang terakhir, asas ahli tangan. Nah, di sini tuh yang dimaksud tuh dalam layanan konseling lintas budaya, pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan secara tepat karena keterbatasan kewenangan dan kompetensi supaya melakukan ahli tangan atau referral kepada pihak yang lebih berkompeten. Terus yang selanjutnya, prinsip-prinsip konseling lintas budaya. Prayetno dan R6 Amti mencatat beberapa hipotesis yang berkaitan dengan konseling antar budaya yang dikemukakan oleh Berdebes dan kawan-kawan, yaitu yang pertama, makin besar kesamaan harapan tentang tujuan konseling antar budaya yang ada pada konselor dan klien, maka dimungkinkan konseling itu akan berhasil. Terus yang kedua tuh makin besar kesamaan pemahaman tentang ketergantungan, komunikasi terbuka, dan berbagai aspek hubungan konseling lainnya pada diri klien dan konselornya, maka besar kemungkinan konseling itu akan berhasil. Terus yang ketiga, makin besar kemungkinan penyederhanaan harapan yang ingin dicapai oleh klien menjadi tujuan-tujuan operasional yang bersifat tingkat laku, maka efektif konseling dengan klien tersebut. Terus yang keempat, latar belakang dalam latihan khusus serta pemahaman terhadap permasalahan hidup sehari-hari dengan budaya tertentu akan meningkatkan keefektifan konseling dan klien yang berasal dari latar belakang budaya tertentu. Terus yang terakhir itu, konseling antar budaya akan meningkat keefisienan dengan adanya pengetahuan yang dimanfaatkannya. Kelompok-kelompok antar budaya yang terpandang amat menentukan terhadap klien. Oke, itu yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.